Di dalam masa atau momentum 75 tahun Indonesia Merdeka ini, kita sedang menuju untuk menjadi negara maritim. Nah, salah satu poinnya adalah bagaimana generasi kita nih memiliki karakter maritim. Kalau pelayanan dan karakter yang ditunjukkan di dalam pelayaran internasional itu bagus, maka mempresentasikan bahwa Indonesia bagus. Tapi kalau tidak, ya khawatirnya mereka akan memandang Indonesia itu tidak bagus. Oke, teman-teman Sobat Maritim, sekarang kita sudah ada di Museum Maritim Indonesia di kawasan lingkungan PT Pelindo II. Di sini ada koleksi-koleksi soal perjalanan maritim bangsa. Dalamnya ada apa aja kita nanti akan lihat di dalam ya. Yang pasti keberadaan museum untuk membangun karakter maritim bangsa itu sangat penting sekali. Jadi langsung aja yuk kita masuk yuk. Ya, kita ke kanan. Museum Maritim Indonesia ini gimana sih perannya Pak dalam membangun maritim buat generasi muda khususnya ya? Ya, jadi gini Mas Adit. Jadi salah satu kontribusi sektor industri dalam peranannya mendukung sebuah negara itu untuk menjadi negara maju. Itu ada yang namanya Logistic Performance Index atau LPI. Ya, jadi kalau negara-negara yang LPI-nya 3 besar, itu sudah pasti itu adalah negara maju, negara developed country. Lah, untuk sampai kepada sistem logistik nasional world class, ya, untuk mewujudkan itu tentunya harus dimulai dari pengelolaan pelabuhan kelas dunia. Begitu pula juga jangan mengharapkan pengelolaan pelabuhan kelas dunia itu bisa terwujud dari impian kita kalau pelayanan Pandu dan Tunda itu juga tidak berkelas dunia. Artinya apa? Pelayanan Pandu dan kelas dunia dalam melayani industri pelayaran itu memegang sangat penting. Artinya embrionya sekaligus ujung tombak ya, kalau dia berkelas dunia maka dia akan pelayanan kapalnya juga bagus gitu, mendorong terhadap produktivitas dan performansi di pelabuhan, kemudian juga akan mendorong salah satu kontribusi untuk mewujudkan Logistic Performance Index yang bagus. Saat ini Logistic Performance Index terakhir data adalah 46. Urutan ke 46. Wah, itu kalah dengan Malaysia, kalah dengan Thailand, terus kemudian kalah dengan bahkan mungkin Vietnam udah undi ya. Nah, terus kemudian top kontainernya pun kita urutan 22 berdasarkan Lloyd List terakhir kemarin. Terus kemudian sedangkan Malaysia untuk Tanjung Pelepasnya udah 18. Padahal tahun 2000 itu Tanjung Pelepas itu beroperasi. Kita sudah berapa puluhan tahun yang lalu ya. Jadi terus kita kalah setar ya Pak ya? Ya, bukan kalah setar, menang setar tapi kita diselip. Ya, terus kemudian yang Port Klang pun juga urutan 12. Nah, artinya apa Mas? Peranan pelabuhan, sektor pelabuhan, kemudian kemaritiman dan logistik itu menyumbang kontribusi besar bagi Indonesia sebagai negara developed country seperti bangsa-bangsa yang memiliki LPI yang besar. Sekaligus juga yang bisa kita belajar adalah industri pelayaran, mengingat perdagangan Indonesia itu hampir 90% lewat laut dan juga kita negara kepulauan, itu adalah representasi dari wajah bangsa. Kalau pelayanan dan karakter yang ditunjukkan di dalam pelayaran internasional, kemudian juga regional, juga domestik, itu bagus, maka mempresentasikan bahwa Indonesia bagus. Tapi kalau tidak, ya khawatirnya mereka akan memandang Indonesia itu tidak bagus. Nah, itu salah satu peranan yang ingin kita wujudkan. Oke Pak, itu tadi ada 2 ya, terus ya. Ada lagi Pak sisa? Tentunya yang ketiga ini adalah terkait dengan edukasi dan culture. Edukasi dan culture. Ya, bagaimana mengetahui sejarah-sejarah pelabuhan yang ada di sini. Sejarah kapal-kapal yang besar masuk di sini. Ya, terus kemudian juga sejarah terkait dengan industri kemaritiman di Indonesia. Nah, terus kemudian juga yang terkait dengan kebudayaan, alhamdulillah Mas. Jadi
dari setahun yang lalu itu diresmikan, itu jumlah kunjungan itu sebanyak kurang lebih sekitar 31.500. 31.500? Ya, kita punya koleksi kurang lebih sekitar 1.450 benda-benda peninggalan lah. Ya, jadi benda-benda bersejarah itu ada koleksi. Terus kemudian juga terkait dengan event. Event itu juga udah sekitar 200-an. Juga pemanduan ya yang terkait dengan asistensi untuk kunjungan di pelabuhan-pelabuhan itu juga sudah mencapai 250-an. Nah, jadi ini sebuah prestasi minat, tetapi harus dikenalkan lebih banyak lagi, harus disosialisasikan lebih lagi bahwa ini adalah menjadi satu kebanggaan Tanjung Priok, satu kebanggaan DKI Jakarta, dan satu kebanggaan bangsa Indonesia, ya, bahwa kita tidak kalah dalam mewujudkan pembangunan museum maritim yang berkelas dunia. Ya. Oke, jadi harapan ke depannya Pak, ini mungkin pasca pandemi ini, walaupun kita nggak tahu ya pandemi sampai kapan, tapi kan paling tidak dari museum maritim ini ada target yang harus disasar. Ini kita manfaatkan untuk desain produk. Ya, bagaimanapun museum ini dikelola ada perawatannya, sehingga harus ada sisi komersialnya agar bisa hidup. Karena rata-rata museum-museum itu, mohon maaf, mungkin tidak terawat, ya, karena tidak bisa menjalankan sisi komersialnya. Kita akan bikin produk leaflet itu paket field trip, ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Jadi berkunjung dari mulai seluruh SD, TK, SMP, SMA, bahkan kuliah, tidak hanya di Jakarta tapi seluruh Indonesia. Kita kasih sekali paket, nanti dia belinya pakai online tiketnya, jadi belinya pakai online, dia akan mendapatkan satu paket itu akan mendapatkan kunjungan ke museum, ya, terus kemudian presentasi tentang kemaritiman, tentunya dibedakan dari umurnya. Kalau materi orang TK harus disesuaikan. Terus dari situ mereka akan mendapatkan gift gitu ya, kaos, merchandise ya, topi, stiker, gantungan kunci gitu ya. Terus kemudian habis itu mereka akan field trip ya, kita tunjukkan mau kemana. Ini ada beberapa pilihan yang dianu, jadi apakah kontainer terminal, apakah car terminal, apakah general cargo atau semuanya. Nah, sehingga terus makannya juga pilihan, apakah makannya dari kita atau tidak. Nah, itu akan kita lakukan karena untuk menghidupin museum ini. Ya, tapi saya yakin ketika orang akan datang ke sini itu pasti akan excited. Wah, luar biasa. Itu yang 31.500 itu ya seperti itu. Akhirnya mereka akan cerita-cerita. Ya. Termasuk pertunjukan juga bisa bisa. Kita ada ruangan untuk opera gitu ya. Ya, jadi itu dengan sound yang luar biasa, terus kemudian dengan pemandu acara yang luar biasa gitu ya, menyesuaikan dengan pengunjungnya, usia pengunjung. Kita juga merencanakan untuk bikin online shop maupun on the spot. Jadi namanya Maritime Merchandise Corner. Ya, jadi itu isinya nanti semangat nasionalisme, terus kemudian kemaritiman, terus kemudian kepelabuhanan dan logistik. Jadi ibaratnya kalau Mas Adit ini pergi ke Bali, itu nggak akan dipercaya orang kalau Mas Adit pernah pergi ke Bali sebelum membawa oleh-oleh joger. Demikian pula juga gini, orang nggak percaya nanti bisa pernah berkunjung ke Priok kalau belum beli oleh-oleh Maritime Merchandise Corner. Selanjutnya bagi teman-teman semua, baik pelajar, kemudian pembelajar atau praktisi kepelabuhanan, kemaritiman dan logistik dan apapun profesinya, kalau ingin melihat salah satu karya terbaik bangsa Indonesia, itu adalah Museum Maritim Indonesia yang world class. Ini didedikasikan oleh PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero atau yang dinamakan IPC. Ini sebuah mini signature ya, yang menjadi bagian dari masa depan kebanggaan dan kebahagiaan bangsa Indonesia.